Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa idza halafa an la yata'a zawjatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin fa huwa mulin. Di situ ya. Nah, melanjutkan pembahasan kita di mana terakhir dibahas terkait masalah tolak atau cerai, di mana disebutkan bahwa cerai itu batasnya adalah 3 kali. Kalau cerai pertama dan kedua itu disebutnya dengan tolak raj'i, di mana masih memungkinkan bagi seorang suami untuk kembali lagi dengan syarat iddahnya masih dia miliki. Kalau sudah habis, nah itu nanti jadi urusan lain. Kalau iddahnya itu sudah habis, dia membutuhkan lagi untuk nikah jadi. Sementara ketika dia sudah menceraikan 3, maka bukan raj'i lagi, namun namanya menjadi ba'in. 3, sehingga nanti tidak boleh lagi untuk berkumpul lagi, menikah lagi, kecuali dengan adanya muhallil. Kemudian iddah juga selesai dan terjadilah hubungan antara suami kedua dengan si perempuan ini. Kemudian diceraikan oleh suami yang kedua ini dengan cerai 3 juga, dan iddahnya juga selesai. Jadi makanya sangat banyak sekali syarat untuk kemudian kembali lagi pada suami yang pertama ketika sudah dicerai 3. Kemudian sekarang akan membahas tentang dalam bab fikih itu disebut dengan ilah. Ilah itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak mengumpuli istrinya. Jadi suaminya dibilang nih, saya bersumpah bahwa saya tidak akan mewatik kamu, tidak akan menjima kamu. Dia ditinggalkan bahkan sampai kepada 4 bulan misalnya, maka ini setelah itu ada pilihan, dia mau lanjut apa enggak, atau diceraikan sekalian. Karena ketika seperti ini nasib sang istri itu tergantung-gantung, enggak jelas ini dijadikan istri atau gimana, kok malah tidak disentuh sama sekali. Ini ilah dalam bab fikih. Wa idza halafa, ketika seorang suami bersumpah an la yata'a zawjatahu, untuk tidak mengumpuli istrinya mutlaqan secara mutlak, dia tidak membatasi masa tertentu. Pokoknya saya bersumpah bahwa kamu tidak akan saya campuri. Berapa lama ya? Pokoknya saya bersumpah. Jadi dia tidak mengikat dengan waktu. Jadi mutlaqan. Ini yang pertama. Yang kedua, aw muddatan, atau dia bersumpah untuk mengilah istrinya, yaitu dengan masa tertentu, di mana masanya itu tazidu ala arba'ati ashhurin, lebih dari 4 bulan. Pokoknya selama 5 bulan ini kamu tidak akan saya kumpuli sama sekali. Nah ini tidak boleh ini. Jadi nasib sang istri itu kasihan seperti ini. Fahuwa mulin, maka laki-laki ini tergolong orang yang bersumpah ilah, mulin. Jadi orang yang melakukan sumpah ilah. Wa yu'ajjalu lahu, dan ditangguhkan bagi suami yang bersumpah ilah ini, insa alat dzalika, apabila si wanita itu meminta hal tersebut arba'ata ashhurin, sampai 4 bulan. Jadi ditunggu memang sampai 4 bulan. Tsumma yukhayyaru, ketika sudah 4 bulan berlalu, diberilah pilihan bainal fai'ati, antara dia kembali pada istrinya dalam kurung dengan menjimaknya kembali, wat takfiri, dan at-takfir yaitu memberikan kafarah. Kafarahnya itu adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi baju yang lengkap kepada mereka, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka puasa selama 3 hari, sebagaimana memang ada kafarah dari sumpah ini. Kemudian yang kedua, watolaki, atau dia milih untuk diceraikan saja karena nasibnya nggak jelas. Kasihan, agar tidak menanti-nanti sesuatu yang tidak pasti. Ceraikan sekalian, jadi urusan selesai. Karena kalau tolak itu ada hukum tersendiri, begitu juga di dalam meneruskan dalam pernikahan itu. Jadi kalau ilah itu tergantung, istrinya itu merasa tergantung, nggak jelas. Ayat telah minhu an yarji'a an halafihi, diminta bagi sang suami itu untuk kembali dari sumpahnya. Jadi sumpahnya harus digagal.
Fayata'u zawjatahu, kemudian dia menggauli istrinya, mencampurinya, wa yukaffiru an yaminihi, kemudian dia membayar tebusan dari sumpah ilahnya itu. Fa in aba, kalau dia enggan untuk kemudian melakukan hal ini karena mungkin terlalu marah atau apa, setiap kali menyodorkan makanan mesti asin terus gitu misalnya. Akhirnya dia, oh ini harus diberi pelajaran nih, kemudian dia bersumpah ilah. Nah dia enggan untuk kemudian menggauli istrinya dan kemudian membayar kafarah. Tuliba minhu an yutallika, ya diminta untuk menceraikan saja biar jelas nasibnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Bagi orang-orang yang mengilah istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhurin, ditangguhkan sampai 4 bulan. Jadi mau memang dia bilangnya 5 bulan, setahun pokoknya membatasi, atau mutlak. Jadi mutlak pokoknya kamu saya sumpah ilah, maka ditunggu sampai 4 bulan. Fa'in fa'u, apabila mereka para suami itu kembali dalam kurung dengan menggauli istrinya, fa'in Allah ghafurur rahim, karena maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, kalau memang berniat untuk menceraikan, fa'in Allah sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yu'luna minal ilah, dari lafaz ilah, ala yuli ilahan, wa huwa al-halafu kama dzukira, yaitu sumpah. Tarabbusu dalam ayat ini adalah intizar, menunggu. Fa'u maksudnya apa? Kembali itu raja'u 'anil halafi bil waqi, dia kembali dari sumpahnya dengan cara menggauli sang istri. Rawa Malikun fil Muwatta'i an Aliyin radhiyallahu anhu annahu kana yaqul idza ana rajulu min imra'atihi, kalau ada seorang laki-laki mengilah istrinya, lam yaqa alaihi talaqun, maka tidak terjadi hukum talak. Kalau talak selesai urusan gitu kan. Gini enggak jelas gitu. Makanya beliau mengatakan ya enggak terjadi talak. Wa in madat al-arba'atul ashhur, walaupun sudah lewat masa 4 bulan, ya kan, setelah 4 bulan nanti diberi pilihan, hatta yuqafa, sampai kemudian dihentikan, diberi pilihan, fa imma an yutallika wa imma an yafi'a, barangkali dia mau untuk menceraikan atau dia menebus dari sumpahnya tadi. Wa ruya mithlu dzalika an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Fa in imtana'a talaqa alaihi al-hakim, kalau dia masih tidak mau untuk menceraikan, maka talaqa alaihi al-hakim, maka hakim yang menceraikan si istri. Makanya bisa jadi seseorang bisa menceraikan yang bukan istrinya sendiri. Kapan itu? Ketika menjadi seorang hakim dan kasusnya seperti ini. Bisa jadi saya hakim misalnya, itu bukan istri saya, tapi bisa menceraikan dia dalam kondisi seperti ini contohnya. Nah, jadi disuruh menggagalkan sumpahnya dengan menembus kafarah dan juga menggaulinya enggak mau. Disuruh tolak juga nggak mau. Nah ini gimana ini? Maka hakim harus membuat keputusan, si hakim ini harus menceraikan. Karena jika tidak diputuskan seperti ini, maka sungguh sangat nestapa kondisi si wanita itu. Nah, tapi tetap tolaknya itu apakah langsung tolak 3? Kan hakim ini yang menceraikan. Tetap tolaknya itu 1, yaitu masih tolak raj'i. Kalau terjadi lagi nanti 2, terjadi lagi baru kemudian yaitu 3. Baik. Nah, li'izalatul darari anha, karena untuk menghilangkan mara bahaya bagi si wanita, kasihan. Wala sabila ila dzalika illa bi tatriqi alaihi, dan tidak ada jalan akan hal itu kecuali dengan tolak yang dilakukan oleh sang hakim. Harus hakim melakukan tolak. Nah, fasl wadhihar, dan ini pembahasan ilah jarang dikenal ya. Karena memang taunya ya tolak aja ya, orang-orang tolak. Bahkan wadhihar saja enggak begitu dikenal. Kecuali bagi orang yang memang berkecimpung dalam hal itu, dalam masalah gigih itu tahu. Nah, wadhihar, adapun dhihar itu adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Suatu ketika duduk bareng, yang ngobrol dielus-elus istrinya. Wah, punggung kamu mirip dengan punggung ibuku. Nah, ini bahaya ini. Menyamakan punggungnya istri dengan punggung ibunya. Apakah khusus punggung? Memang ada sedikit perbedaan. Gimana kalau kemudian menyamakan tangan kamu sama dengan tangan ibuku, itu gimana? Nanti kita bahas. Nah, wadhiharu, adapun wadhihar an yaqula ar-rajulu li zawjatihi, suami mengatakan pada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu atas saya seperti punggung ibuku, punggungmu sama dengan punggung ibuku, mirip sekali. Misalnya ini, dan itu nggak boleh ya, seorang suami mengatakan hal ini nggak boleh. Kenapa? Dia menyamakan seorang ajnabiyah, istri itu kan ajnabiyah, istri itu bukan mahram, menyamakan dengan orang yang memang mahramnya. Nah itu jelas nggak boleh.
tidak diperbolehkan. Nah, anti alayya kalau ini. Ai tahrumu alayya mu'asyaratuka. Artinya kalau dia mengatakan begini, artinya adalah tahrumu alayya, haram atas saya mu'asyaratuki, yaitu menggauli kamu. Kama tahrumu alayya mu'asyaratu ummi, sebagaimana juga haram untuk menggauli ibu saya. Ai mu'asyaratul azwaj, artinya pergaulan khusus antara suami istri. Wa hadzal qawlu haram bi ijma'il muslimin. Jadi perkataan semacam ini itu haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Terkadang suami dia mungkin mempunyai rasa yang sangat kagum pada seorang istri, sehingga apapun bisa saja dia ungkapkan. Kalau sudah dia bulan bisa turai untuk diberikan sama kamu, itu sudah basi, ya kan, sudah terlalu sering, sehingga dia bisa jadi mencari kata-kata yang bisa menyentuh hati sang istri, sampai kemudian sungguh kau mirip dengan ibu saya, punggungmu mirip dengan ibu saya, tanganmu mirip dengan ibu saya. Padahal apa yang diinginkan suami bisa saja seperti ibuku dalam kasih sayangnya. Buktinya ibu saya memelihara sampai sekarang, saya menjadi dewasa, saya menjadi suami idaman bagi kamu. Bisa jadi dia mengumpamakan bahwa kamu punya kasih sayang sama dengan ibuku dulu. Tapi kata-kata yang dia pilih salah, sehingga bukan lagi pahala yang dia dapat, malah justru haram. Dan ada konsekuensi hukum secara fikih. Itu ya bedanya antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar di antara kalian min nisa'ihim terhadap istri-istri kalian, ma hunna ummahatihim, padahal mereka bukan ibu, innya bermakna nafi ya. In ummahatuhum, tidaklah ibu-ibu mereka illallahi waladahum, kecuali mereka yang melahirkan sang suami ini. Wa innahum la yaquluna munkaran, sungguh mereka mengatakan perkataan yang munkar, minal qauli, yaitu dari ucapan, wazuran, dan juga perkataan yang dusta. Jadi ini perkataan memang sudah biasa, bahkan sebelum Islam datang pun zihar itu sudah dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Nah, kemudian Islam datang mengatur, bahkan dalam ucapan sekalipun, walaupun itu tujuannya untuk menunjukkan kasih sayang, untuk menunjukkan romantis, tapi tetap sang suami harus memilih kata-kata yang tidak berseberangan dengan koridor syariat. Karena di sisi lain memang berbohong gitu kan. Berbohong langsung Allah anggap sebagai dusta, wazura. Itu zur itu sudah di atasnya kadzib. Benar-benar kedustaan yang sangat tinggi. Wa innallaha la'afuwwun ghafur, sungguh begitu Allah tetap Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Ketika dia berbohong. Surat apa? Batilan wa kadziban, yaitu batil dan kadzib, dusta. Nah, fa idza qala laha dzalika, kalau suami mengatakan ini pada sang istri, walam yutbi'ahu bitalaqi, kemudian tidak langsung mengikutinya dengan tolak, sara aidan, maka itu akan kembali. Yaitu perkataannya itu harus diingkari sendiri. Dia mengatakannya harus mengingkari perkataannya, karena bagaimanapun perkataan itu adalah perkataan yang diharamkan, perkataan yang dusta. Ketika terlafazkan langsung dia, saya tidak mengatakan ini, saya barusan berdusta. Harus seperti itu, karena memang perkataan yang zur. Ai mukhalifan lima qala, harus menyelisih apa yang dia katakan tadi. Wa huwa tahrimu zaujatihi alaihi, bagaimana tidak? Karena ucapannya adalah mengharamkan istrinya alaihi, atas dirinya. Makanya dia langsung ralat dengan istilahnya kalau dalam bahasa nahwu badal ghalat ya. Badal ghalat, jadi langsung diwalat. Perkataan saya tadi barusan salah gitu. Langsung dia bertanya. Lianna imsakaha, karena membiarkan sang istri itu menjadi istrinya, wa adamu tatliqiha, dan tidak mentolaknya, mukhalifun li tahrimiha, itu menyelisihi terhadap pengharaman orang itu pada istrinya. Dia mengharamkan, tapi masih menjadikan dia sebagai istrinya dan tidak menceraikannya. Makanya ucapan tadi itu memang adalah perkataan yang batil dan kadzib, zur, bukan hanya kadzib saja, tapi disertai dengan kebatilan. Ini yang pertama, jadi dia langsung harus meralat perkataan. Yang kedua, walazimatul kafarah. Konsekuensi yang kedua adalah wajib atas dia, yaitu wajib bagi sang suami itu al-kafaratu, yaitu memberikan kafarah. Kafarah itu menembus dari dosa yang barusan telah dia lakukan, padahal hanya ucapan. Hanya ucapan, namun kemudian ada kafarah. Kafarahnya apa? Wal kafaratu, adapun kafarahnya, itqu raqabatin mu'minatin, adalah membebaskan budak yang beriman. Boleh perempuan, boleh laki-laki. Raqabah ini bukan budak perempuan ya, melainkan budak.
Cuman secara lafaz ada taknya, maka nanti ada mukminah. Kemudian budaknya ini yang beriman salimatin minal uyub, dan juga selamat dari aib yang bisa diindra, tidak picak, tidak tangannya putus gitu kan, tidak kakinya pincang dan yang lain. Pokoknya tidak, telinganya tidak sobek atau tidak hilang gitu kan. Pokoknya selamat dari aib. Al-mudarrati, aib yang mengganggu. Bil amali wal kasbi, yaitu mengganggu amal, perbuatan, pekerjaan dan profesinya. Al-kasab, profesi. Fa'in lam yajid, kalau dia tidak menemukan yaitu budak untuk dimerdekakan, fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka berpuasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut. Jadi perkataannya mungkin hanya beberapa kalimat, tapi dia harus menembusnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu sambung menyambung. Tidak boleh di tengah dapat 1 bulan 10 hari, kok kemudian dia sakit, akhirnya nggak berpuasa. Setelah selesai sakitnya, maka ngulang dari awal lagi. Kenapa begitu berat? Karena ucapan yang dia lakukan itu sangat besar dosanya di hadapan Allah SWT. Jadi ini bentuk sebagai hukuman agar tidak kemudian bicara sembarangan. Walaupun untuk menunjukkan kasih sayang, untuk menunjukkan romantis misalnya, harus dipilih kata-katanya. Nah, fa'ilam yastati, jika tidak mampu 2 bulan berpuasa berturut-turut itu, fa'it'amu sittina miskinan, maka memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Bukan 60, bukan sedikit gitu kan. Kullu miskinin mutun, setiap orang miskin 1 mut. Nah, wala yahillu lil mudahiri waqtuha hatta yukaffira. Konsekuensi berikutnya, tidak halal bagi mudahir, laki-laki yang memzihar istrinya itu, waqtuha, menggaulinya, hatta yukaffira, sampai dia membayar kafarah. Jadi nggak main-main, benar-benar sangat luar biasa hukumannya ini. Baru kafarahnya selesai. Berarti kalau misalkan dia budak nggak mampu, karena nggak ada. Terus kemudian 2 bulan, berarti selama 2 bulan dia tidak boleh bergaul. Yang salahnya sendiri berbicara tanpa menggunakan ilmu. Nah, Allah Ta'ala, Allah berfirman sebagaimana tadi ayat sebelumnya, walladzina yubahiduna min nisa'ihim thumma ya'uduna. Orang-orang yang memzihar istri mereka, thumma ya'uduna, kemudian mereka menarik lagi 5 kali ucapan mereka. Oh, tadi saya mengatakannya lepas kendali. Saya pokoknya tidak sengaja mengucapkan itu dan segala macam. Pokoknya dia harus tarik lagi ucapan tadi. Kemudian fatahriru raqabatin, yaitu membebaskan budak min qabli an yatamassa, sebelum keduanya berhubungan, bergaul. Dzalikum tu'aduna bihi, hal yang demikian itu tu'aduna bihi, kalian diajarkan dengan hal ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, sedangkan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Faman lam yajid fasyamu syahrayn mutatabi'ain, karena siapa yang tidak menemukan yaitu budak untuk dibebaskan tadi, maka puasa 2 bulan berturut-turut min qabli an yatamassa, sebelum berturut-turut. Faman lam yastati, barang siapa tidak mampu 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskina, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi, hal yang demikian itu agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Wajilka hududullah, dan inilah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Walil kafirin azabun alim, bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir mendapatkan azab yang begitu menyedihkan, begitu menyakitkan. An yatamasa maksudnya apa? Minal mumasati, yaitu dari lafaz masa, yamasu, memasakan, yaitu artinya berkumpul. Wal muradu biha al mujama'ah, yaitu berhubungan badan. Dzalika annal bayana wa ta'lim. Dalam ayat dzalika kan ada dzalika, yaitu ai al bayan wa ta'lim, penjelasan dan pembelajaran. Itu minu agar kalian litusabbitu, mempercayai, membenarkan. Hududullah maksudnya apa? Ahkamuhu allati la yajuzu tajawuzuha, hukumnya yang tidak, hukum-hukum Allah yang tidak boleh untuk dilanggar, tidak boleh untuk dilanggar. Dengan adanya. Kita lanjut. Ini banyak terjadi pasal berikutnya. Bahkan di kalangan artis sekalipun banyak terjadi. Ada yang kemudian istilahnya menggerebek, ya kan? Ini dan itu banyak sekali. Bahkan di sebagian aparat juga pernah terjadi. Kita bahas. Fasbir. Wa idza rama ar-rajulu zawjatahu bizina fa 'alaihi haddul qadhafi. Ini nanti pembahasannya 2. Yang pertama masalah al-qadhaf, yang kedua tentang masalah li'an. Cuman pembahasan ini lebih dominan pada li'an. Qadhafnya itu disebutkan karena ada kaitan. Wa idza rama ar-rajulu,
apabila seorang laki-laki menuduh zaujatahu, istrinya, bizina, melakukan perbuatan zina, kalau sekarang selingkuh gitu ya, fa'alaihi haddul qadhafi, maka atas dia ada haddul qadhaf. Haddul qadhaf itu adalah berapa? Haddul qadhaf hukumannya 80 kali cambukan, dan setelah itu persaksiannya tidak akan pernah diterima sama sekali. Jadi dia misalkan saksi apa gitu kan di hakim, itu tidak akan diterima, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Nah, dalam Al-Quran apa? Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan. Orang yang menuduh istrinya kemudian tidak ada 4 orang saksi, ya kan? Maka dicambuklah sebanyak 80. Bukan hanya itu saja. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Persaksiannya di dalam peradilan itu tidak diterima lagi. Jadi sangat berat itu. Seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Seumpama ini suaminya memang melihat bahwa istrinya ini telah melakukan perzinahan dengan bukti yang begitu banyak, apalagi sekarang sudah ada video. Seumpama ini, maka ketika dia hanya melihat 1 orang saja, tidak mengajak 4 orang saksi, maka persaksiannya tidak bisa diterima, ya kan? Apalagi zaman dahulu yang memang pada saat itu belum ada kamera dan yang lainnya, belum ada kamera. Jadi ketika tidak bisa membuktikan, saya bersumpah bahwa saya melihat istri saya itu berzina gitu kan. Kalau sang suami ini berani membuktikan dengan bersumpah kepada Allah sebanyak 4 kali, ya kan, dan yang kelima nanti bersumpah lagi bahwa kalau misalkan dia berdusta, dia akan termasuk orang-orang yang dikutuk atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si wanita dan tidak membela diri, maka dirajam si wanita. Untuk terlepas dari hal itu, seumpamanya si wanita ingin mengelak nih, padahal benar-benar melakukan misalnya, maka dia boleh bersumpah juga sebanyak 4 kali, sehingga hukum rajam bagi si wanita tidak terjadi, akan tapi langsung hukum dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah berbohong. Tapi kalau kemudian dia diam, tidak membela diri, karena mustahil seseorang akan dihukum tanpa ada pembelaan diri. Sudah jelas-jelas kasus terjadi pembunuhan, masih saja membela diri. Oh, saya kan lagi kepepet gitu kan saya lagi dilecehkan, kan saya lagi. Mustahil seorang wanita kemudian dituduh oleh suaminya berzina, ya kan, kemudian dia diam saja tidak membela. Bahkan kalau perlu, walaupun dia salah, tetap dia akan membela. Nah, seperti itu ya. Jadi seorang suami di sini menuduh istrinya telah melakukan zina. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka dia harus dihadul qadhaf, yaitu dicambuk sebanyak 80 kali. Illa an yuqimal bayyinata, kecuali dia bisa menunjukkan bukti. Apa buktinya? 4 orang saksi. Jadi lucu juga ya gitu ya. Misalkan lihat istrinya sedang berselingkuh, dia seorang gitu kan, dia telepon teman, teman kesini, ada ya 4 orang laki-laki. Kenapa? Ini untuk menyaksikan istri saya sedang selingkuh. Bahkan ulama ya, maaf, ulama menjelaskan kalau hanya sekedar berjalan berdua, duduk bareng atau bergandengan, tetap sang suami tidak bisa yang sang wanita itu tidak bisa diproses tetap. Dia harus melihat secara asli aktivitas itu. Aktivitas hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dan yang 4 temannya ini sebagai saksi juga harus melihatnya. Baru kemudian hakim bisa menerima persaksian dari mereka. Jadi tidak main-main. Makanya dalam sejarah Islam, ya kan, ketika dunia masih dipimpin dalam kepemimpinan Islam, itu hukum perzinahan yang kemudian terjadi hukum rajam itu bisa dihitung. Tidak banyak. Kenapa? Karena saksinya memang tidak ada. Akhirnya terjadilah pembahasan li'an, yaitu saling menyumpah antara suami dan istri. Kan juga lucu gitu, melihat. Masa masih mau ngajak teman? Apalagi nggak ada HP saat itu. Nyari. Lain lagi kalau temannya kemudian masih tidur, ada di luar tempat gitu kan. Nah, illa an yuqima al-bayyinata aw yula'ina, atau yula'ina dia melakukan mula'ana, saling menyumpah, yaitu sumpah kutukan. Rawa al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Hilal ibn Umayyah, bahwa Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu 'inda an-nabi. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat zina di hadapan Rasulullah. Berzina dengan siapa? Seorang laki-laki namanya Bishari ibn Samha. Dituduhnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinah aw haddun fi dhahri. Rasulullah kemudian menjawab santai aja. Engkau bisa membuktikan dengan 4 orang saksi atau kamu akan
dicambuk sebanyak 80 kali karena telah menuduh seorang wanita telah melakukan perbuatan zina. Makanya harus benar-benar dijaga lisan. Sekarang ketika ada seorang mengatakan kamu ini misalnya ya pelacur, ya kan, ada seorang kemudian dia itu pelacur misalnya. Pelacur apa perbuatannya? Kan berzina. Ketika orang yang mengatakan tadi itu tidak bisa membuktikan, tidak melihatnya secara langsung dan juga tidak ada saksi sebanyak 4 orang, maka dia berhak untuk dicambuk 80 kali. Loh kan saat ini perempuannya memang setiap hari pakai pakaian seksi, tidak pakai kerudung dan yang lainnya. Tetap kalau kamu tidak bisa membuktikan, maka 80 kali cambukan menanti. Makanya tidak main-main itu. Ya ada lagi kalau memang ngaku ya, saya ini ada perempuan ngaku misalnya, saya ini dan sebagainya. Ya sudah ngaku kok gitu kan. Ya tidak perlu diperjelas lagi. Nah, jadi sangat luar biasa hukumnya, tegas sekali bahwa kehormatan wanita benar-benar dijaga, benar-benar sangat dilindungi. Nah, jangankan dilecehkan, dituduh saja langsung dalam hukum Islam benar-benar memberikan hukuman yang serius bagi orang yang menuduh wanita melakukan perbuatan itu. Faqala Hilal kemudian mengatakan, Hilal bin Umayyah, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi inni lasadiqun." Demi zat yang mengutusmu dengan benar wahai Nabi, inni lasadiqun, saya adalah orang yang jujur. Fala yunzilanallahu ma yubarri'u dhahri minal haddi. Hendaklah Allah menurunkan ayat, satu surat atau yang lainnya, penggalan ayat ma yubarri'u dhahri minal jildi, yang kemudian membebaskan punggungku daripada minal haddi, yaitu daripada 80 kali cambukan. Fa nazala Jibril wa anzala alaihi walladzina yarmuna azwajahum, yaitu orang-orang yang menuduh istrinya sampai akhir. Jadi sistemnya menggunakan sistem mula'anah, karena syari itu nggak ada saksi gitu, cuma melihat sendiri gitu. Lalu akhirnya terjadilah apa yang ada nanti disebutkan dalam surat An-Nur itu. Nah, fayaqulu indal hakim, maka si laki-laki mengatakan tadi yang menuduh, ini berlaku kebalikannya ya. Kalau misalkan istrinya yang kemudian menuduh suaminya telah melakukan perzinahan. Jadi kalau seorang istri juga menuduh ya suaminya melakukan perbuatan serong, melakukan perbuatan selingkuh atau perzinahan itu, ya dia harus mendatangkan saksi juga, dan saksinya harus laki-laki soalnya. Jadi dia harus memanggil 4 orang. Kalau tidak bisa membuktikan, terjadilah sistem mula'anah ini. Nah, fayaqulu 'indal hakim fil jami', dia mengatakan di hadapan hakim fil jami', yang diselenggarakan sidangnya itu al-jami', yaitu di Masjid Jami'. Ketika disebutkan al-jami' itu maksudnya Masjid Jami'. Masjid Jami' itu adalah masjid yang digunakan untuk Jumatan. Di zaman dahulu itu banyak masjid, cuman yang biasa digunakan untuk Jumatan disebutnya dengan al-jami'. Kalau di sini jami' itu disebutnya dengan Masjid Agung gitu ya. Padahal ya yang ada masjid sekitar ya jami' juga, kenapa? Karena dilaksanakan Jumatan. Nah, alal mimbari, di atas mimbar. Seperti biasanya seorang yang bersaksi bersumpah itu kan ada mimbarnya ya. Fi jama'atin minan nasi, di hadapan sekelompok manusia. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Sahal bin Sa'ad anna rajulan minal ansari ja'a ila Rasulillah faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'a imra'ati rajulan. Bagaimana pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang menemukan istrinya bermesraan dengan laki-laki lain? Jadi di sini rajulan dan rajulan. Rajulan yang pertama, rajulan yang kedua, bukan rajulan yang pertama. Dalam ilmu nahwu ini nakirah diulang dengan nakirah. Ayaqtuluhu am kaifa yaf'al ya Rasulullah? Kalau ada orang laki-laki menemukan istrinya bermesraan dengan laki-laki lain, apakah suaminya itu berhak membunuh laki-laki ini atau apa yang harus dia lakukan? Mau main bunuh aja ini langsung. Ya kan? Fa anzalallahu fi sya'nihi ma dzukira fil Qur'an min amril mutala'inaini. Kemudian Allah menurunkan dalam urusan orang tersebut apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an min amril mutala'inaini, yang menggunakan tasniyah ya, karena dua orang yang saling melaknat. Li'an ini saling melaknat, sumpah saling melaknat. Faqala nabiyyu qadallahu fika wa fi imra'atika, sungguh Allah telah memutuskan dalam urusanmu dan istrimu. Qala fatala'ana fil masjid wa ana syahid. Lah keduanya ternyata saling melaknat. Wa ana syahidun, dan saya menyaksikan, katanya Sahal bin Sa'ad. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat fatala'ana wa ana ma'an nasi 'inda Rasulillah. Kemudian keduanya saling melaknat dan saya bersama orang-orang di hadapan Nabi. Wa 'inda Abi Daud qala Sahal hadartu hadza 'inda Rasulillah. Saya hadir bersama Rasulullah. Famadat as-sunnatu, kemudian berlakulah sunnah
ba'du setelah itu fil mutala'inaini an yufarraqa bainahuma thumma la yastami'ani abadan. Bahwa keduanya orang yang telah saling melaknat ini dipisahkan untuk selamanya, diceraikan untuk selamanya. Dan ini beda dengan permasalahan talak 3. Kalau talak 3 itu nanti masih bisa kembali lagi dengan syarat muhallil lah, dengan syarat kemudian dikumpuli secara langsung oleh suami yang kedua dan yang lainnya kan syarat yang sebelumnya. Kalau masalah li'an selamanya tidak akan pernah bisa berkumpul lagi. Walaupun sang perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, kemudian dicerai 3 sampai iddahnya selesai, tetap tidak boleh kembali lagi pada suami yang pertama itu. Karena ini sudah saling melaknat. Dan Rasulullah paham bahwa salah satu dari 2 orang ini mesti ada yang berbohong. Bisa jadi yang suaminya menuduh istrinya karena memang membela diri. Makanya hukum daripada ini adalah saling melaknat. Nah, dan pasti ketentuan Allah akan turun kepada orang yang berbohong di antara keduanya itu. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat akan mati. Nah, ucapan yang diucapkan adalah asyhadu billahi, saya bersumpah demi Allah, saya bersaksi demi Allah, annani laminas shadiqin, bahwa saya termasuk orang yang benar fima ramaitu bihi zaujati, dalam hal yang aku tuduhkan kepada istriku. Siapa? Fulanatan minaz zina, yaitu istrinya disebut nama, kemudian minaz zina, yaitu tuduhan berupa zina. Wa anna hadzal walada, dan seumpamanya juga punya anak, gitu kan, juga punya anak dari perzinahan yang dilakukan oleh istrinya yang dituduhkan oleh suaminya itu. Wa anna hadzal walada, bahwa anak ini minaz zina, itu adalah dilahirkan dari perbuatan zina. Walaysa minni, dan bukan dari saya. Nah, semenjak itulah kemudian dipisah. Dan anaknya tidak boleh dinisbatkan kepada si ayah ini, melainkan langsung kepada ibunya. Karena dia sendiri yang kemudian mengatakan seperti itu. Dia mengatakannya berapa kali? 4 marrat, sebanyak 4 kali. Wa yaqulu fil khamisati, kemudian berkata di dalam perkataan yang kelima, persaksian yang kelima, ba'da an ya'udhul hakim, setelah dinasihati oleh hakim. Wahai fulan, apakah yang kau katakan benar? Apakah engkau mengatakan ini karena ada alasan-alasan lain? Bertobatlah kepada Allah jika memang perkataan ini salah. Jika kamu hanya menuduh saja tanpa adanya bukti, karena memang tidak punya bukti gitu. Kalau ada bukti, bukti sudah datang. Ini tidak, buktinya digantikan dengan 4 saksi, kan 4 saksi ya, dibuktikan dengan 4 kali sumpahan. Dan yang kelima dia mengatakan setelah dinasihati hakim, wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin, dan atas saya, semoga menimpa atas saya laknatullah, yaitu laknat Allah, in kuntu minal kadhibin, kalau saya termasuk orang-orang yang berdusta. Ya kan? Berarti jika dia memang mengatakan begini, dia berani gitu. Berarti dia bisa dimungkinkan memang benar. Namun kembali lagi, kebohongan itu kan hanya dia yang tahu, dengan dirinya dengan Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam masalah ini, walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, walam yakun lahum syuhada'u, dan tidak ada saksi bagi mereka, illa anfusuhum, kecuali hanya diri mereka sendiri. Jadi hanya melihat dia sendiri. Fa syahadatu ahadihim 4 syahadatin billahi innahu laminas shadiqin, maka persaksiannya bagi dirinya adalah bersaksi 4 kali saksian dengan nama Allah bahwa dia termasuk orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin, sementara sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Yarmuna dalam ayat ini adalah yattahimunahunna bizina, yaitu menuduh mereka dengan melakukan perbuatan zina. Rawah Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna Hilal bin Umayyah qadhafa imra'atahu. Mirip dengan berita tadi, orangnya juga sama. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Faja'a fatashahada, kemudian dia datang lalu kemudian bersaksi. Wan nabiyyu yaqul, Rasulullah bersabda, innallaha ya'lamu, Allah mengetahui, anna ahadakum kadhibun, bahwa salah satu di antara kalian berdua ini mesti ada yang bohong. Fahal minkum taibun, ada enggak yang mau bertobat di sini? Kalau misalkan istrinya bilang, iya benar ya Rasulullah, saya bertobat, saya menyesal tadi telah bersumpah 4 kali, dan yang kelima tentang masalah laknat Allah yang akan menimpa saya. Saya bertobat ya Rasulullah. Sejak itu kemudian dia langsung dihukum dengan hukum rajam, jangan sampai meninggal dunia. Tapi karena itu sudah mengakui, kemudian dia bertaubat, maka sangat mungkin kalau kemudian di akhirat tidak akan dihukum, yaitu hukuman untuk mereka yang melakukan zina. Tapi kalau di dunia tidak dirajam gitu kan, maka nanti tajamnya di akhirat. Karena hukum Islam tegas sekali kan tentang masalah ini, sangat jelas dalam Al-Quran.
atau dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, wa fi riwayatin an Ibnu Umar karrara dzalika 3 marrat. Rasulullah kemudian mengulang hal itu sampai 3 kali, tsumma qamat fasyahidat. Kemudian sang perempuan juga ternyata bersaksi sebanyak 4 kali, dan yang kelimanya tentang li'an ini juga nih. Mana siapa yang benar, siapa yang berdosa? Ya wallahu a'lam. Karena sudah melakukan li'an sehingga hukum rajam tidak ada. Jadi hukumannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah yaqul, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina nazalat ayatul mutala'inain, ketika turun ayat tentang 2 orang yang melaknat, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin, siapapun wanitanya yang menasabkan kepada satu kaum, man laisa minhum, yaitu orang yang tidak termasuk dari kaum itu, falaisat minallahi fi syai'in, maka tidaklah ada si wanita itu di hadapan Allah, tidak ada harganya. Walan yudkhilahu jannatahu, dan Allah tidak akan memasukkan surganya. Jadi di dalam hadis ini, siapapun wanita yang kemudian mengatakan bahwa anak ini anaknya fulan, yang mana fulan ini termasuk kaum ini, padahal anak ini adalah hasil dari perzinahannya, ya kan? Cuma karena dia tidak mau dihukum aja, lalu kemudian bersaksi dengan masalah li'an ini, maka ancamannya adalah dia tidak akan dimasukkan dalam surga Allah SWT. Wa ayyuma rajul, bukan hanya yang perempuan, siapapun laki-lakinya, jahada waladahu, yang tidak mengakui anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi, padahal dia sadar kalau dia memang anaknya sendiri, cuma tidak mengakuinya. Kemudian wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu minhu, maka Allah akan menghalangi dirinya. Dia tidak akan sampai kepada Allah, wa fadahu ala ru'usil awwalin wal akhirin, dan Allah akan menghinakan orang tersebut di hadapan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Ada nggak orang yang tidak mengakui anaknya? Ada? Banyak anak yang kemudian dibuang pakai plastik merah, kresek merah itu, ditaruh di kardus, dihanyutkan ke sungai sampai anaknya itu meninggal. Ya kan? Ada yang ditutup dengan rapat, bahkan menggunakan sonasi. Apakah perbuatan ini tanpa sengaja? Sengaja, tidak mengakui anaknya. Ya karena memang hasil dari perbuatan zina. Berapa banyak yang di Malang sendiri yang ditemukan anak yang kemudian yang mengambang di sungai, ada di kardus dan yang lainnya. Makanya itu sangat mengerikan sekali. Miris kita dengarnya akan seperti. Kemudian konsider ya, wa yata'allaqu bi li'anihi 5 ahkam, dan berhubungan dengan li'annya ini ada 5 konsekuensi. Ketika terjadi li'an ini yang tadi itu menuduh kemudian tidak ada saksi, lalu terjadilah saling sumpah laknat ini, ada konsekuensi setidaknya ada 5. Yang pertama, suqutul haddi anhu. Yang pertama, tidak dilakukan had kepada sang suami. Kan suaminya tadi yang menuduh, maka tidak dilakukan had qadhaf, yaitu 80 kali cambukan. Kemudian saya teringat pada sebuah kisah. Itu saya pernah menyampaikan juga bahwa ada seorang wanita meninggal dunia, lalu dimandikan oleh tukang mandikan, mungkin wanita. Lalu kemudian maaf ketika sudah sampai pada kemarahannya, dia mengatakan betapa kejinya orang ini, betapa banyak dia melakukan perzinahan. Ya kan? Setelah itu ternyata atas izin Allah, ini kejadian asli, kejadian nyata pada zamannya Imam Malik. Pada saat itu khalifahnya kalau tidak salah Marwan bin Hakam. Lalu naudzubillah, tangannya itu masuk ke dalam kemaluan sang wanita dan cekap. Disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya adalah kitab Al-Fawaid al-Mukhtar yang ditulis oleh Al-Fawaid Ali bin Hasan Bahari. Nah kemudian akhirnya kejadian ini lama gitu kan, ini kok nggak selesai. Lalu akhirnya setelah dilihat ternyata terjadi ini penampakan yang sangat menyeramkan. Lalu akhirnya ini gimana ini? Apakah kita potong tangan orang yang hidup atau kemudian kita kupas orang yang mati itu? Mana ini yang harus didahulukan? Lalu akhirnya para ulama sudah mentok semuanya ini.
Apa yang harus dilakukan? Nggak ada. Lalu kemudian dipanggillah imam dari hijrah, yaitu Imam Malik bin Anas. Lalu kemudian beliau, apa yang kau lakukan sebelum ini terjadi? Saya mengatakan ini dan itu. Oke, ambil cambuk. Dicambuklah perempuan itu sebanyak 80 kali. Selesai ke 80 kalinya langsung terlepas dengan ini. Nah, ini termasuk karomah daripada Imam Malik bin Anas. Artinya lisan yang kita miliki itu jangan gampang-gampang menuduh semua. Jangan kalau kita tidak melihat secara langsung. Lagian juga apa manfaatnya kita kemudian menuduh ini, menuduh itu? Manfaatnya apa gitu? Mengatakan ini, mengatakan itu, tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan sesuatu yang pun faedah itu adalah kewajiban seorang muslim. Jadi jangan kemudian gunakan lisan kita dalam hal-hal yang tidak ini. Itu ya. Nah, jadi bahkan orang mati pun bisa saja itu menuntut orang yang masih hidup karena telah dituduh melakukan perbuatan muslim. Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Dia muslimah, dia orang baik-baik, kok dituduh ini dan itu. Berhak sekali dia kalau kemudian mengajukan hukum lalu kemudian diproses secara hukum Islam. Nah, itu yang pertama, jadi sukutul haddi anhu, tidak dilakukan had bagi sang suami karena sudah mula'anah itu tadi. Kemudian yang kedua, wujubul haddi 'alaiha. Wajib dihad istri ini ketika si istri tidak melakukan mula'anah tandingan. Kalau melakukan mula'anah tandingan enggak. Nah, wazawalul firashi. Wazawalul firash itu putus pernikahan untuk selamanya, enggak boleh kembali lagi. Kemudian wanafjul waladi, menafikan anak. Anak tidak boleh dinisbatkan kepada sang ayah. Wa tahrimu 'alal abadi, dan juga menjadi haram untuk selamanya, tidak boleh kembali lagi. Rawah Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah la'ana baina rajulin wa imra'atihi. Rasulullah menjatuhkan hukum li'an, la'ana menjatuhkan hukum li'an baina rajulin wa imra'atihi, antara laki-laki dan istrinya. Fantafa min waladiha. Rasulullah juga menafikan anak dari laki-laki ini. Jadi harus nasab kepada ibunya. Anaknya siapa? Ya enggak tahu. Anak dari pelaku zinanya tentu. Fafarraqa bainahuma, Rasulullah kemudian memisahkan antara keduanya, wal haqal walada bil mar'ah, kemudian menisbatkan sang anak pada si perempuan. Fantafa min waladiha, maksudnya nafa an yakuna minhu, menafikan bahwa anaknya itu bukan dari sang suami. Wa fi riwayatin 'inda al-Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahumma, Rasulullah bersabda pada dua orang itu, hisabukuma 'ala Allah. Hisab kalian berdua itu tanggung jawab Allah. Allah yang akan mengurusnya. Karena Rasulullah mempunyai mukjizat pun tetap menghukumi secara zahir. Nahkumu bil zawahir. Kami menghukumi secara zahir. Tidak boleh di dalam hati kamu ini berbohong. Enggak boleh. Rasulullah walaupun punya mukjizat tetap menghukumi secara zahir. Enggak ada bukti, ya sudah. Nah, ahadukum kadzib. Salah satu di antara kedua dari kalian ini pasti berdusta. La sabila laka alaihima, tidak ada jalan lagi bagi kamu alaihima, atas kalian berdua. Mereka berdua, ay laisa laka ruj'atun ilaiha, tidak ada rujuk lagi pada si istri ini, wala talaqu bainakuma, bahkan bertemu pun tidak boleh. Walau bi'aqdin jadidin, walaupun dengan akad baru, tetap tidak diperbolehkan. Wa yasqutu al-haddu anha, dan had akan gugur juga dari si wanita. Jadi wanita tidak akan dirajam di antar ta'ina kalau melakukan li'an tandingan. Fataqulu, dia berkata, asyhadu billah inna fulanan hadza la minal kadhibin. Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa fulan ini, suami saya ini, la minal kadhibin, termasuk orang yang dusta. Walaupun misalkan si perempuan benar-benar melakukan, maka tetap diterima. Fima romani bihi minazina, dalam apa yang dia tuduhkan kepada saya berupa zina. Mengatakan arba'a marrat, sebanyak 4 kali. Wa taqulu fil marratil khamisah, dia berkata di